you all the praise. Kami kembalikan segala pujian hormat kami. Thank you for the great thing you're about to do in this place. Terima kasih untuk segala sesuatu yang akan kau kerjakan yang besar di tempat ini. Thank you, Lord, for the miracles you're about to do in this place. Terima kasih untuk mujizat-Mu yang akan kau lakukan di tempat ini. We give you glory and praise. Kami berikan hormat dan pujian In Jesus. di dalam nama Yesus. Amin. God is about to bless you. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. God is about to surprise you. Tuhan akan membuat kejutan pada Is that your wife? Is that your wife? Kalau itu. About his wife. Oh. I'm knowing today that he's your wife. Baru tahu dia kalau itu adalah istri. Now the Lord is telling me he's going to do more things in your life. Tuhan bilang Tuhan akan lakukan lebih lagi besar dalam hidup Bapak Ibu. I see more blessings coming. Ada berkat-berkat besar lagi yang akan datang. Punya mobil? Ada mobil. Sudah punya mobil? Better. Come, I want to pray for you. God is giving you a car. Yes, go to it. God is about to bless you. Tuhan akan memberkati. God is about to show you forth. Father, in the name of Jesus, Bapak di dalam nama Yesus. I see a red car. Saya melihat sebuah lambang merah. Haleluya. Like 1, 2, 3. Ada 3 baris modelnya. 3 seats. 1, Ada 2, 3 baris. 3. Red car. Holy Spirit, right now in the name of Roh Jesus, Kudus saat ini di dalam nama Yesus. your son and your daughter is due for this car Anakmu dan putrimu akan menerima mobil. because of what you're about to do in their life Dan apa yang akan kau kerjakan dalam hidup to mereka. make movement faster, Untuk membuat pergerakan mereka lebih cepat. to make them reach more place Untuk mereka boleh menjangkau tempat-tempat lebih lagi. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Receive it now. Terima sekarang. Receive it now. Terima sekarang. Receive the key now. Terima kuncinya Receive the sekarang. key now. Terima kuncinya Receive sekarang. the key now. Terima kuncinya Father, sekarang. let that miracle, Bapak biarlah mujizat itu. this miracle, Mujizat ini happen this year. terjadi tahun ini juga. I call that car forth. Aku memanggil mobil itu sekarang. I call that car out. Aku memanggil mobil itu keluar sekarang. Receive the car key now. Terima kunci mobil itu sekarang. See the car parked in front of your house. Jadi bayangkan mobil itu parkir di depan rumah. In Bapak the Ibu. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Now, how many years did you got the house? The prophecy fulfilled. The house. 2 years. From your prophecy to take it. So they've had the house since 2 years. That's more than, how many years is that? Proper time. The house. When they got the house. 2 tahun sesudah dibuatkan ya, dapat tahunnya sampai sekarang sudah berapa tahun? Dari punya rumah baru itu sampai hari ini sudah 10 tahun? 15 years. Now you're overdue for another house. I see another house. Ada rumah baru yang tersediaa. And this house, you build it and you put it on rent. Rumah ini nanti ibu akan Another house rumah yang lain For- nanti untuk disewakan. for income to Untuk come. pemasukan. Father, in the name of Bapak Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. this is 12 years. Ini This tahun is past 12 years. sudah berlalu 12 tahun. 12 means foundation. 12 artinya dasar. A new foundation will be laid Fondasi yang baru akan in the dibangun. name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Let that house be built. Biar rumah itu mulai dibangun. The second house Rumah kedua be mereka built in Jesus. dibangun dalam nama Yesus. Be built in Jesus. Dibangun dalam nama Yesus. Thank you, Terima Father. kasih Bapak. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And I pray for these ones also, my brother and my sister. Lord, Tuhan kami berdoa give untuk them that car berikan mereka mobil itu. they desire. Apa yang mereka inginkan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. So expect. Harapkan. Is anybody here doing fish business? Fish. Ada yang usaha ikan, ayam atau BBC. Ada ayam dari English morning. Uh, Consumption.
Not, I'm talking of business, like Ada selling. yang punya bisnis menjual ikan Or you have desire to atau do fish business. keinginan untuk membangun usaha menjual ikan. Because the Lord showed me someone was progressing in fish business. I see pond, like a pond. Ya, Tuhan memperlihatkan saya ada seseorang yang sedang She gathered the harvest ikan and take it to the city. She gathered the harvest dan and take it to membawanya the city. ke kota untuk dijual. And I'm seeing a peacock, a big peacock, Dan saya carrying melihat fish. mobil pick up besar untuk To membawa this mobil itu, membawa ikan-ikan itu ke And kota. this person will be very blessed with this fish business. Dan orang ini akan sangat diberkati melalui usaha ikan ini. Anybody wants to take it? Ada yang punya keinginan untuk usaha ikan ini. Because the anointing is here. The anointing is here. Karena pengurapan To make it Tuhan happen. ada tempat ini untuk itu terjadi. The anointing is here to make it happen. If you believe, Kalau Bapak Ibu percaya, saudara percaya, kalau pengurapan itu ada di tempat ini sekarang. all things are Segala possible. sesuatunya itu mungkin. Or if you don't believe, it will go back. You know, it will. Tapi kalau Bapak saudara This is tidak not for you. percaya, maka itu tidak akan terjadi. All right. Nobody has the faith. Let's continue. Tidak ada, mari kita lanjutkan. The Lord is gracious. The Lord is gracious, Tuhan itu sangat murah hati. merciful, kind. Dia sangat murah hati, sangat baik. The Lord likes to start small. Tuhan suka memulai dari sesuatu yang kecil. Everything God did after creation was a seed. Everything God did after He created the world, after the seventh day He rested, everything after that was a seed. Ya, sesudah 7 hari penciptaan, semuanya itu mulai, benih itu mulai bertumbuh. During creation, Melakukan penciptaan itu, everything He created was complete, not seed. semuanya sudah jadi, bukan berupa benih. Semuanya sudah terbentuk, Already finished. sudah selesai. In the beginning, God didn't create seed. Pada awalnya Tuhan tidak membuat benih-benih, tetapi sudah jadi. Everything He created was perfect, full, good. Semua yang diciptakannya itu utuh, perfect, sempurna. There was no seed. For God to say, okay, let me plant this seed and Bukan watch it berupa grow. benih yang ditanam dan dibiarkan nanti tumbuh. There was nothing like that. Bukan seperti itu. Tree just appeared. Pohon dia begitu saja muncul. In one day, fruit appeared. Dan dalam satu hari buahnya juga muncul. Woo! God is about to do something here. I'm telling you, Tuhan akan pray. melakukan sesuatu yang besar di tempat ini. God did not plant seed. Tuhan tidak menanam benih. Actually, God don't believe in seed. Bahkan Tuhan tidak percaya dengan benih. He believes in finished product. Finished Dia product. percaya dengan hal yang sempurna yang sudah jadi. So everything He created from beginning is finished product. Jadi apapun yang diciptakannya dari awal itu sudah jadi. That's why man, Adam, the first man, Itulah sebabnya Adam, manusia pertama, he doesn't know what is baby. He doesn't understand what is baby. dia tidak mengerti apa itu seorang bayi. Eve didn't understand what is baby. Ya, Hawa juga tidak mengerti apa itu bayi itu seperti apa. She was created a woman. Karena dia diciptakan sudah menjadi wanita yang utuh. No baby, no pregnancy. Tidak hamil, tapi langsung menjadi wanita yang utuh. And that is the principle of God. Itulah prinsip-prinsip dari Tuhan. It is sin, dosa, sin Adalah dosa that brought seed. yang membawa benih-benih itu. It is seed that brought process. Adalah dosa yang membuat kita mengalami proses. God is not a God of process. Tuhan bukanlah Tuhan yang proses. Langsung. Langsung jadi. God don't believe in process. Tuhan tidak percaya proses. Are you hearing this for the first time? Baru pertama kali dengar ya. God does not believe in process. Tuhan tidak mempercayai adanya proses. You see, we have programmed our mind that everything must be in process. Yeah. Bayi, pregnant, deliver, grow, mature. Yang umumnya ada dalam pikiran kita semuanya
melalui proses hamil, lahir, menjadi bayi, kemudian bertumbuh menjadi besar. That is fallen state. Is the fallen state of man. Itu adalah Proses. kejatuhan dari Is the manusia. fallen state. When man fell, Oh, itu adalah penyebab makanya manusia itu jatuh. Sin. Jatuh dosa activated process. yang mengaktifkan proses-proses itu. But from beginning, Tetapi dari it's awalnya not so. tidak seperti itu. Langsung. Let me show you in the Bible. Mari saya tunjukkan dalam Alkitab. Genesis chapter 1, Kejadian pasal 1 verse 11. ayat 11. When God started producing. Then God said, let the earth bring forth grass. Listen. The herb that yields seed. The herb. So it means herb. He didn't plant the seed. The plant just appeared with seed. Complete growth in one day. Jadi dalam ayat 11 ini kata berfirmanlah Allah hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi bukan benih, tetapi tanaman langsung tunas. And the fruit tree, not fruit seed, fruit tree means mango and produce fruits immediately. Tumbuhan-tumbuhan yang berbiji artinya tumbuhan-tumbuhan yang sudah ada buahnya. According to his kind. God is a finisher. Jadi Tuhan adalah Allah pencipta yang utuh. When did God introduce seed time and harvest? Kapan Tuhan mulai memperkenalkan benih dan tuaian? In the beginning, there was no seed time, there was no harvest. Pada awalnya tidak ada benih dan tidak ada penuaian. When you talk to Adam about process, he doesn't understand what you're talking Kalau about. kita bicara kepada Adam mengenai proses, dia tidak mengerti karena dia tidak tahu ada It's proses. now. If I want it now, house. Now. Kalau dia bilang dia pengen rumah sekarang, terjadi rumah. Breakthrough. Terobosan terjadi sekarang, terobosan. No process. Tidak ada proses. It was because of the sin of man Karena dosa manusia lah, maka ada that proses. everything changed. Semuanya jadi berubah. And that was after God destroyed the earth. Itu terjadi setelah Tuhan menghancurkan bumi. Genesis chapter 8, Kejadian 8 verse 22. ayat 22. This is when process started. Inilah di mana proses itu dimulai. Before this verse 28, there was no process. Sebelum ayat 8 ini tidak pernah ada proses yang terjadi. The only thing that happened was everything was going down, deteriorating, but no process. Everything was going down because of Yang sin. terjadi bukan proses, tetapi karena dosa semuanya menjadi melemah atau semakin jatuh dan semakin So jatuh. what? When God destroyed the earth because of sin, when God destroyed the earth because of sin, the flood, Waktu Tuhan mulai bumi hanguskan bumi ini dengan banjir, and He saved Noah and his family, dan dia menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, then God introduced a new law. dan Tuhan memperkenalkan hukum-hukum yang And baru. what is the law? Dan hukum-hukum apakah itu? Why the earth remains Kenapa bumi ini tetap seed time melakukan benih-benih itu mulai and ada, harvest. dan adanya benih dan penuaian. In Genesis chapter 1, there is no seed time, there is no harvest. Sebelum dari kejadian 8 ini tidak ada menabur benih dan menuai, semuanya terjadi. So, but after the fall, Tetapi setelah after kejatuhan, the destruction, setelah adanya God now introduced seed time. Tuhan mulai memperkenalkan adanya That is menabur when benih. the process started. Itu waktunya dimulai suatu Till proses, today. dan sampai hari ini. But the process will stop Tetapi proses itu akan berhenti when Christ comes back. kalau Tuhan Yesus datang. The process will stop Proses itu akan berhenti when God destroys the earth kalau Tuhan kembali menghancurkan dunia and ini create a new earth again. He will create a new earth. menjadikan bumi yang baru. He will go back to his original system. Dia akan No kembalikan proses. kepada sistem yang
semula, tidak ada proses. God is taking us back there. Tuhan sedang membawa kita kembali ke sistem itu. That is the life He created for us. Itulah kehidupan yang Dia ciptakan bagi kita. So He's going to take us back there. Dia akan membawa kita kepada sistem yang baru itu. The new earth and the new heaven. Dunia yang baru, surga yang baru. No process. Tidak ada proses. How will God procreate again? How will God procreate? Bagaimana cara Tuhan menciptakan kembali? Pregnancy is not God's plan Kehamilan itu bukan menjadi rencana Tuhan. from the beginning. Dari awalnya, When God wants to create more people, kalau Tuhan mau menciptakan lebih banyak orang, He goes into the man. Dia cukup mengambil tulang rusuk dari laki-laki. So man is pregnant. Jadi laki-laki lah yang hamil. You lost your pregnancy when you sinned. Laki-laki itu kehilangan, maksudnya tidak lagi hamil atau diambil tulang rusuknya karena jatuh dalam dosa. In the beginning, no sex. Dan di hari awal penciptaan tidak ada seks. It's relationship, Adanya hubungan, communing with God. ya hubungan dengan Tuhan. So God needed more people to commune. He just goes into the man. Phew, take one bone. Boom. Kalau Tuhan mau menambahkan orang, Dia tinggal ambil rusuk dari laki-laki dan jadikan. That's how God operates. Itulah yang terjadi. But sin did a lot of damage to man. Dosa menyebabkan banyak kerusakan bagi manusia. That's why you must not live in sin. Don't live in sin as a Oleh child. sebab itu kita tidak boleh hidup di dalam dosa sebagai anak Sin Tuhan. destroys your destiny. Dosa itu menghancurkan masa depan kita. Sin cuts you off from God. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. That's why He brought Christ into the world Oleh sebab itu Dia mengutus anaknya ke dalam dunia to restore us back untuk memulihkan kembali hubungan before kita the fullness of time. sebelum waktunya itu nanti selesai. Now, God activated that process in Christ. Tuhan mulai mengaktifkan proses itu melalui Kristus. So in Christ, God does not talk process. Di dalam Kristus Tuhan tidak berbicara mengenai proses. He sees the end from the beginning. Dia melihat ujung daripada itu dari awalnya. He sees the end Dia melihat nanti from the kesudahannya beginning. So God dari don't, awal. in Christ, God don't operate process. Di dalam Kristus itu tidak juga ada proses. Tidak. That's why God said, faith is tomorrow. Huh? Is faith is tomorrow. Ya, itulah sebabnya Dia bilang iman adalah untuk masa depan. Is that what God said? Apakah itu yang Tuhan bilang? Bible students, answer me. Is faith tomorrow? Apakah iman itu besok? No. God never said faith is tomorrow. Tuhan tidak pernah bilang iman itu untuk masa depan. God said faith is what? Now. Tuhan bilang iman itu untuk sekarang. Taking us back to the beginning. Kembali membawa kita kembali ke awal. Faith is now. Iman untuk sekarang. God never said faith is tomorrow. Tuhan tidak pernah bilang iman untuk besok. Hebrew 11 chapter 1. Ibrani 11 ayat 1. Now faith, now faith, now faith, now faith, now faith, now faith. Iman, Not tomorrow. bukan besok. Faith is always now. Iman itu selalu untuk hari ini. Why is it now? Kenapa untuk sekarang? Why is God saying it is now? Kenapa Tuhan bilang untuk sekarang? Because when we came into Christ, Karena ketika kita datang kepada Tuhan, God cut off process. Tuhan memotong semua proses. So if God is talking to you, Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, He's talking about your end. Tuhan sedang bicara tentang kepenuhan saudara atau Not your perjalanan beginning. sampai akhir, bukan awal saudara, Not your beginning. bukan bicara mengenai awal saudara. Every dream and vision is not your beginning, it's the end. Setiap mimpi dan visi itu berbicara tentang yang akan ke depan. So in the spirit realm, Dalam alam roh, God changed the order. Tuhan mengubah segala aturannya. Abraham, the father of faith, Bapak Abraham, bapak yang beriman, what did God say? apa yang dikatakan Tuhan? Abraham, your children shall be like the sun. Abraham, keturunanmu akan seperti pasir
pasir di laut. When God was telling Abraham, God was seeing it already happening. Ketika Tuhan berbicara itu kepada Abraham, Tuhan sudah melihatnya di depannya. But in the physical realm, Abraham was barren. The wife was barren. Ya, tetapi di dalam kenyataannya istrinya itu sudah Barren. It cannot be. sudah mandul, tidak bisa lagi melahirkan. Someone say now. Katakan sekarang. Sekarang. Now everything is finished. Sekarang semuanya selesai. Amin. But you must be able to see it in the spirit, not in the physical. In the spirit, it's finished. Tetapi saudara harus bisa melihat dalam alam roh itu sudah selesai. Imagine every day Abraham comes to God. God, I'm barren. My wife is barren. Bayangkan kalau setiap hari setelah menerima janji ini, Abraham berkata, Tuhan, saya mah sudah mandul, tidak bisa mempunyai anak, istri saya sudah mati haid. God is saying, what are you saying? Tuhan bilang, apa yang kamu bilang ini? Come outside. Ayo kita keluar. Look up. Lihat ke langit sana. Can you count the stars? Bisakah engkau menghitung bintang-bintang? That's the number of your children. Itulah jumlah keturunanmu. God, what are you saying? Tuhan, kamu ngomong apa sih? I am barren. My wife is barren. Saya sudah tidak bisa lagi mempunyai anak. Istri saya sudah mati haid. Can't you just comment? Bisakah kau hanya tinggal perintahkan You know, saja? some of you want God to comment on your problem. Oh, sorry. The problem is too big. Oh, sorry. God don't do that. God doesn't do that. So Abraham was waiting for God to say, oh, I understand. Your wife is barren. Jadi Abraham menunggu jawaban dari Tuhan. Oh iya ya, istrimu sudah mati haid. Dia menunggu jawaban seperti itu. God never mentioned it once. Tuhan tidak pernah sekalipun menyebut. God never said, Abraham, oh, I made a mistake. Your wife is really barren. Tuhan tidak pernah bilang, oh iya ya, saya salah. Istrimu sudah mati haid. Not once. Tidak pernah Tuhan. Anytime Abraham bring the case to God, anytime Abraham tries to remember, oh God, this is 11 years, I'm still barren. God, what did you say? Come out. Look on the ground. Take the sand. Can you count the sand? Jadi setiap kali Abraham datang kepada Tuhan, terus bilang, Tuhan, bagaimana ini, saya tidak bisa punya anak lagi. Kemudian Tuhan akan ajak dia keluar dan mengambil pasir di bawah, terus kemudian bilang, kamu bisa menghitung pasir ini. This sand, if you can count it, then you can count your children. Kalau kau bisa menghitung pasir ini, berarti kau bisa menghitung keturunanmu. God never comment on Abraham's problem. Tuhan tidak pernah komen dengan problem yang dialami oleh Abraham. Because faith is now. Karena iman itu adalah hari. God said it is finished. Karena Tuhan bilang sudah selesai. You have to see it in the spirit. Kita harus melihat di dalam alam roh. So anytime Abraham remember his problem, God showed him his future. Look at. Setiap kali Abraham mengingat akan masalahnya, Tuhan menunjukkan apa yang di depannya. Is God wicked? Why can't he discuss my problem with me? God is not wicked. Tuhan tidak berdosa. It's because he sees your future. Karena dia tahu apa yang terjadi di That's why he depan. said, now is already complete. All you need to do is to follow me in the spirit and I will lead you there. Semuanya itu sudah sempurna. Bagian kita hanya ikuti apa yang dituntun oleh roh itu dan semua ada di sana. So I'm coming to you now. Dan Tuhan bilang dia akan mendatangi Where you are. saudara sekarang. Dimanapun saudara Where you ada. are. Dimana saudara. You think there is nothing here. This gereja ini kecil, ini desa Pami, desa Beroramba, ini desa. What's Ini it? kecil, ini desa. Now let me show you your future. Saya Write it down, tunjukkan write masa it depan down. saudara. 5 years from now, 5 tahun dari write it sekarang. down. Tulis. Let me show you your 5 years from now. Biar saya tunjukkan 5 tahun dari How many churches? Let me start with this one. How many churches is in this desert? ada Berapa berapa? gereja? Berapa gereja? Dua. Only 2. GKE dan kita ada lagi gereja lain? Tidak ada. Now listen. In the next 5 years, Dalam waktu 5 tahun ke more depan, churches are going to come. banyak lagi gereja akan datang. But this is going to be the biggest church. Tetapi Barigas akan menjadi gereja terbesar di tempat. In 5 years to come, it will no longer be desert.
desa, cepat kota. dijadikan kota. Write it down. Make sure you are writing it. Write it down. Pastikan saudara mencatatnya ya. 5 to 10 years from now. 5 sampai 10 tahun ke depan ini. So if you are looking at this small church, Jadi kalau saudara hanya melihat when you gereja come kecil, 5-10 years, you see the doom. saudara akan datang lagi ke tempat ini 5-10 tahun yang akan besarnya gedung ini gedung apa ini ya? Oh my God. You don't understand what I'm saying. You don't understand what I'm saying. Bapak Ibu nggak apa namanya mengerti apa yang saya katakan ini? As I'm sitting, you notice when you started prayer, I go out. I went out. Kalau saudara sadari waktu saya tadi berdoa, Pastor Tony keluar. So as I was walking outside, God was showing me what He would do in this place. Tuhan menunjukkan kepada saya apa yang akan kerjakan dengan tempat ini. I pray that the Lord will open the eyes of your pastor and the wife. Hallelujah. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan mata gembala saudara. For them to see the greatness that is hidden in this place. Untuk mereka melihat apa yang besar yang Tuhan taruhkan di tempat ini. Now, listen. The Lord said you should look. This is left, right? Left. And the Lord said you should look this way. And the Lord said you should look this way. How far you can see is your own. Tuhan suruh kita memandang ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, dan ke belakang. Seberapa jauh kita melihatnya itulah milik kita. How far you can see. Seberapa jauh kita How memandang. far you can see Berapa jauh kita is your melihat, own. itu akan menjadi milik kita. Amin. So don't limit yourself in this world. Jangan batasi saudara dengan kotak gedung ini. How far you can see. Berapa jauh saudara bisa memandang. So it means you have the faith to possess. Itu artinya saudara punya iman untuk memperluas. So if you must see far, it means you must cut the grass, cut the trees to see far. Kalau saudara mau lihat lebih jauh, babat itu daun-daunnya, pohon-pohonnya. Look behind you. Lihat ke belakang. If you look now, you can't see far. You can't see very far Kalau saudara ke belakang, saudara nggak bisa lihat banyak-banyak, nggak bisa lihat jauh. until you cut the grass, cut the tree, cut it. When you stop, it's where far you see. Baru bisa saudara lihat jauh ke belakang. In the name of Jesus. 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 This is another place Ini adalah tempat yang lain. that will be bigger than Barigas. Haleluya. Amin. Besar seperti Barigas. Amin. I am telling you your future. Your future. Masa depan saudara. Amin. I'm telling you, I'm prophesying to you your future. Saya sedang menubuatkan tentang masa depan saudara. If you spare your faith, Kalau saudara tetap dalam iman, the miracle will happen. mukjizat itu pasti The miracle will happen. Mukjizat itu- The miracle will happen. mukjizat itu- The miracle will happen. mukjizat itu pasti terjadi. This is my calling. Inilah panggilan saya. I don't go, God don't send me where it's already ready, prepared. He send me to raw places, dry places. Tuhan tidak mengutus saya ke tempat yang sudah besar-besar, tetapi tempat yang baru dimulai. And when I step in there, Dan ketika saya masuk ke dalamnya, everybody hates the place. When I step in, everybody wants to come to the place. sebelumnya orang tidak mau masuk ke tempat itu, sesudah saya ada di situ semua mau masuk. It's an anointing. Itu pengurapan And it's resting here today. dan itu ada di tempat ini sekarang. So don't let me blow your mind. Because if I start telling you more, your mind will be blown. Kalau saya ceritakan lebih lagi pasti kita akan lebih terkejut. So just take this one. Look, Jadi ambil ini. How far Lihat you see? sebelah kiri. if you want to see far, cut the Seberapa grass, jauh cut the saudara trees. mau melihat, potong pohon-pohon. What does that mean? Itu artinya apa? Buy the land.
Buy the land. Beli Buy the tanah land. Buy sebelah the ini. land. Beli tanah ini. Beli tanah. Before anybody start building, Sebelum orang lain membangun sesuatu di sebelah, take possession. ambil, kuasai. Now listen to me. Money is suddenly going to come into your hands. Uang akan tiba-tiba nanti datang ke tanganmu. There's a sudden money that will come. Akan ada uang yang tiba-tiba datang. Don't waste time to possess left, right, Jangan center. buang waktu lagi untuk membeli lahan yang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Jangan buang waktu lagi. Don't waste time. Jangan buang waktu lagi. Because 5 to 10 years from now, Karena 5 sampai 10 tahun dari you sekarang, won't recognize this place. mereka tidak akan lagi mengingat tempat ini seperti ini. God is about to do great things. Tuhan akan melakukan hal yang besar. Increase your faith. Bangkitkan iman kita. And as I'm talking to you in the realm of the spirit, I see baptism I, a big one, big by the side of the church. A big baptism where we baptize people. Waktu saya berbicara ini, Tuhan bahkan memperlihatkan saya satu kolam yang besar untuk baptisan di sebelah gedung ini. It means more souls are going to come, give their life to Christ, and be water baptized. Itu artinya bahwa ada banyak jiwa akan datang, memberi dirinya kepada Tuhan dan minta dibaptis. Is there any GBI Barrigas that have baptism I? In all the branches of Barrigas, is there a branch that has baptism, place of baptism, big one? Yes, I'm seeing it in the spirit. It's starting here. Mulai di sini nanti. Big one, like swimming pool. It's not swimming pool, but this is for baptism. Besar. Get ready to walk. Bersiap-siaplah untuk Get ready to win souls for Jesus. bersiap-siap untuk memenangkan jiwa bagi Get ready to launch out. Bersedialah untuk kita dipromosikan untuk launch out. Get ready to launch out. Mari bersedia untuk kita keluar. Get ready to win souls. Mari bersedia untuk memenangkan jiwa. Oh my God. I think he said, no, let me not talk too much. Just worship God. Worship God. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah. Worship God. Sembah Tuhan. Who is the kepala desa? Siapa kepala desa dari Bereng Rambang? Namanya? Silampen. Oh, I'm seeing this church Saya melihat gereja ini. having favor with Kepala desa bermurah hati bagi gereja. because of what will begin to happen in this place. Karena dia akan melihat apa yang akan terjadi di gereja ini. Ayo, 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 ayo. Beri Tuhan pujian. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Haleluya. City of Zion. City of Zion. Kota Sion. Take over. Menguasai. Don't waste time. Jangan buang waktu. Before their eyes will open, what is here? Sebelum mata mereka yang lain melihat apa yang ada di sini. Because if their eyes open, they will be faster than you. Kalau mata mereka mulai terbuka, mereka akan melihat dan memilih lebih cepat daripada kita dan akan mengambil alih. Now, God has made it easy for you. Dan Tuhan akan memberi kemudahan bagi kita. Kepala desa di tempat ini orang Kristen. What are you waiting for? Apa yang saudara tunggu? Take over the place. Mari kuasai tempat-tempat. Take over the land. Mari kuasai Take tanah-tanah. over the land. Mari kuasai Take over tanah-tanah. the land. Mari kuasai Take over tanah-tanah. the land. Mari kuasai tanah kita. Mari bangkit kepada ini. What we need, what we have. Oh my God. Worship the Lord and thank Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Him.
Bapa malam hari ini I activate the angels that walk with me. aku mengaktifkan setiap malaikat-malaikat yang bekerja The denganku. angel that opens cities and nations for me. Malaikat-malaikat yang membuka kota bagi I saya. ask you to walk in this place in the next 5-10 years. Saya minta malaikat-malaikat itu berjalan di tempat ini untuk 5-10 tahun ke That depan. what you have spoken will begin to happen every year progress, every month progress, Akan ada kemajuan setiap bulan, setiap tahun. every month progress, Setiap bulan akan terjadi every kemajuan. month new things, Setiap bulan akan ada sesuatu yang every baru. month new things. Setiap bulan akan ada sesuatu yang baru di tempat ini. Show them, Lord, Mari tunjukkan kepada mereka Tuhan, God of impossibility. karena Engkau adalah Allah yang tidak yang mungkin. You can make everything possible. Engkau bisa membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Father, let your power touch everyone here tonight. Bapa, mari kuasamu menyentuh setiap orang di tempat And ini, we give you skin of glory. dan mereka mulai akan melihat kemuliaan-Mu. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini waktu saya menyentuh saudara, kuasa Tuhan diaktifkan, Faith is activated, iman diaktifkan, and you will begin to see signs every day, dan saudara akan melihat tanda-tanda setiap hari, weekly, setiap minggu, monthly, bahkan setiap bulan, yearly. setiap tahun. You begin to experience tremendous growth. Saudara akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Thank you, Father. Terima kasih Bapa, Because you have answered our prayer karena Engkau sudah menjawab doa-doa in kami the name of Jesus. dalam nama Tuhan Father, Yesus. if there's anyone Tuhan, kalau ada di antara kami di tempat ini who doesn't know Christ, yang belum mengenal Tuhan Yesus, I pray tonight, aku berdoa malam hari let there ini, be a revelation biarlah ada pemulihan of Christ oleh Tuhan Yesus in their life. dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saudara diberkati, amin. Terima firman Tuhannya dengan iman. Amin. Jadi kita bukan orang yang tersingkirkan di desa Berenapa, bukan orang yang terkucilkan. Amin. Kita adalah menjadi berkat bagi kota-kota, bagi desa-desa. Amin. Coba lihat dulu Pak Rijal itu, adanya Pak Nada itu. Orang yang akan menjadi berkat. Amin. Akan menjadi berkat, akan menjadi berkat. Ya, coba lihat dulu wajah Ibu Ranus itu. Ya, mungkin dia merasa dirinya apalah aku ini gitu ya. Tapi akan menjadi berkat ya Mama Nawi ya. Mama Rijal juga, Bapak Rijal akan menjadi berkat. Ya, mungkin kita merasa apalah aku ini kayak gini aja. Tetapi Tuhan akan mengangkat kita, men. Amin. Tuhan memberkati, tetap kita doakannya, kita mau kita mau semen ke depan itu ya. Saya berharap ke depan ini segera itu dia dicor ya, supaya bisa nanti sekolah minggu di situ, kita ibadah di sini, sekolah minggu nanti di situ ya. Kita harus cor secepatnya. Kita minta sama Tuhan dananya, ya Tuhan tolong cukupkan dananya. Mau beli batu pun kami dari mana Tuhan, ya tak? Ya, tapi Tuhan akan cukupkan dananya, amin. Ya, pasirnya Tuhan, semennya, belum lagi besi-besinya, ya Om ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan akan kirimkan emas lebih banyak lagi. Ibunya diam aja, cuma bapaknya ada yang bilang amin.
Tuhan akan kirimkan emas lebih banyak lagi, amin. Oh, Pak Rizal dia dia, amin. Tuhan akan kirimkan emas lebih banyak lagi. Tapi Tuhan akan kirimkan berkat akan lebih banyak lagi. Apa yang dibilang tadi oleh Bapak Pendeta, Pastor Tony akan terjadi, amin. Karena ada tempat perpisahan. Kami kira dulu itu mau kami gali. Di belakang itu ada sungai di situ. Ada sungai. Di bawah itu ada sungai kecil. Kalau hujan, tadinya kami pikir itu akan jadi tempat baptisan. Iya, jadinya mau baptisin. We think that river of baptist. Iya. Pak, tadi kan nggak ada yang kebetulan kan, rupanya Pak Pendeta udah bilang gitu. Tadinya kita mau gali tuh. Bagaimana Pak Untung, kita gali lah itu tempat baptisan. Di situ ada kolam, sungai. Ya kayak kalau kemarau dia mengecil, kalau banjir dia besar ya. Itu ada itu. Cuman itu kayak agak turun ini tanahnya. Saya nggak tahu ukurannya di belakang sampai berapa. Tapi inilah Bereng Rambang, Pastor Tony, this is Bereng Rambang. Ya, Ibu Nelly, ya, Ibu Tony, inilah Bereng Rambangnya Ibu Tony ya. Ya, jangan bosan-bosan kesini lah. Amin, jangan jerah ya. Ya. Dari sini nanti akan muncul air kehidupan, membanjiri kota-kota ya. Siapa yang menyangka nanti Ibu Radus akan menjadi berkat bagi kota-kota ya, Ibu Radus ya. Haleluya. Kita di sini akan diangkat Tuhan, amin. Bangkit kita setialah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memandang kami, dan Engkau mau memakai kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk desa ini, sekali lagi berkatilah desa ini, desa Bereng Rambang. Kami berdoa curahkan hujan pertobatan atas jiwa-jiwa yang ada di desa ini. Berikan mereka Tuhan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, antarkan mereka ke tempat ini. Mereka yang sakit, mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, kami berdoa biarlah mereka datang ke tempat ini dan mengalami kelegaan, kesembuhan yang daripada Tuhan, dan mereka menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kepala desa di tempat ini. Tuhan jamah dia, Tuhan berkati dia, bahkan dia dan keluarganya Tuhan jamah hatinya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami jemaat-Mu Tuhan, bahkan yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, apapun yang terjadi pada mereka saat ini, apapun yang mereka alami, Tuhan kami berdoa, jamahlah hati mereka. Jamah hati mereka untuk mereka datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap kami berkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati.
buatlah menjadi berhasil. Dalam nama Yesus yang berkuasa, yang mengerjakan tambang emas diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang beternak diberkati, yang berladang diberkati. Di dalam nama Yesus yang bertukang diberkati. Apapun yang kami kerjakan, kami berdoa buat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau oleh hidup gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan menyertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya maut yang mengintai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkumpul dengan keluarga kami semua di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu menyertai engkau dan saya. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.